bagaimana? Harapannya yang pasti saya sebagai seorang ibu jadi anak yang bisa meneruskan karya Bapak. tambah mana tidak sombong ya seperti nggak jauh Bapak bisa merangkul semua di kalangan apa ikutin apa yang bisa ajarkan apa yang Bapak juga ajarkan ke kami dalam mengurus anak-anak nggak perlu ngoyo manut aja. Dan harapannya saya sebagai ibu juga sekarang sebagai parent supaya anak-anak itu bisa mengikuti jejaknya Bapak. Nggak lebih dari itu, nggak menyimpang juga dari itu. Ke depan kan akan lonceng lagu lagi, ceritanya bagaimana? Untuk lagu ketiga ini memang benar-benar spesial. Mungkin juga karena ada juga. Itu kita penggarapan full nanti di stadion. Untuk musik sudah kita serahkan ke studio satu. Di mana studio itu pernah dipakai sejak kapan. Jadi kemarin dari pihak sana juga udah kontak saya. Kalau bisa lagunya stasiun di sana. Dan kita ikut. Ini udah mulai penggarapan untuk musiknya. Kalau dia bisa bikin lagu itu diajari atau bisa sendiri atau karena sekolahnya? Enggak, dia otodidak ya. Otodidak. Dia bisa sendiri. Mungkin karena juga turunan dari bapak juga. Dia sendiri. Istilahnya lagi apa gitu langsung jadi gitu aja. Seperti bapak juga. Dimanapun lagi ngapain dia langsung jadi. Kalau konsepnya lagu dan video klip yang nanti ketiga ini mau bagaimana kira-kira? Yang pasti saya ngikutin pasaran milenial punya, karena kan kalau kita istilahnya pakai konsep yang lama kan harus sesuai dengan lagunya juga. Karena kan stasiun kan masih muda, jadi saya mengikuti pasaran gaya anak muda sekarang, yang simpel tapi ya semoga bisa diterima. Bukan, kemarin kan katanya sempat bangkit, sekarang ini apa? Oh, yang itu kita pakai Bulure Taso aja ya. Itu inspirasinya dari mana, Mbak? Saya sendiri. Waktu itu kan dari mereka kan Sobat Bangkit harus gini-gini, ya udah, istilahnya kan ya udah nggak pakai Sobat Bangkit nggak apa-apa. Terus saya waktu di grup itu juga ada admin dari Jakarta sama anak-anak juga isinya Taso. Kita langsung bahas harus dapat itu. Jangan pakai Sobat Bangkit, harus dapat gitu. Akhirnya saya nyeraput Bulure Taso ya, kayaknya lebih remaket lah itu. Jawa ini punya gitu kan. Ya udah akhirnya kita ambil itu. Mereka juga setuju. Ya udah Bu, Bulure Taso ya Bu, ya. Kan namanya Setaso kok sekarang malah dipotong jadi Taso kenapa? Nama panggilan Mas. Nanti kalau manggilnya Taso belibet ya. Istilahnya kan ya maaf kalau istilahnya ya Jawa kan enaknya ngomongnya Taso gitu kan, panggilannya sadar Taso. Bagaimana nanti caranya memperkenalkan lagu-lagunya Taso selanjutnya? Kita tetap lewat di YouTube-nya Taso. Kita nanti untuk lagu ketiga pasti di YouTube-nya Taso. Dan untuk lagu yang pertama yang kedua kan akan kita recycle lagi. Jadi untuk lagu Pepujaning Ati untuk vokal dan musik bersama. Hanya video klip aja yang Untuk lagu yang kedua ini nanti tes vokal lagi, musiknya juga berbeda dan video klipnya berbeda. Kita merubah total itu di lagu kedua. Kalau di lagu pertama kita nggak berani untuk musik dan tes vokalnya karena itu kan momen banget itu karena ada bapak juga. Jadi kita nggak mulai hanya lagu kedua aja ya, rombak vokal. Terus ketambahan lagu ketiga. Kalau video klip yang pertama itu mau diubah konsepnya bagaimana? Ya anak muda sama anak muda. Mungkin nanti lebih simpel kali ya, lebih simpel dari yang kedua. Kalau selain Setaso saat sekarang putra-putra Mbak Jen yang sudah tampak mungkin mengikuti jejak Bapak siapa?
selain Mas Taso? Kalau stansa juga ada, stanya ada. Cuma kan untuk saat itu kan biar Mas Taso dulu yang naik lah istilahnya. Nanti kalau istilahnya sudah ada jalannya enak kan otomatis adiknya mengikuti. Jadi saya juga nggak memaksa anak lanang yang kecil itu sama apalagi yang perempuan untuk tampil enggak. Mereka masih butuh waktu untuk belajar. Kalau meletakkan di YouTube harapannya apa? Iya. Kan lagunya mau diletakkan di YouTube, harapannya apa? Harapannya yang pasti, kalau yang pasti itu booming ya Mas ya. Harapannya itu. Tapi setidaknya nanti bisa diterima di masyarakat luas saja saya sudah bersyukur. Iya. Nggak muluk-muluk. Kira-kira di launching kapan itu Mbak Dian? Insya Allah kalau untuk lagu ketiga nanti insya Allah akhir bulan September. Karena kita baru penggarapan musik juga untuk lagu kedua dan lagu ketiga. Jadi bersamaan ya? Ya nanti selesainya paling 2 minggu Mas. Insya Allah lancar lah nanti. Iya. Terus ada nggak kira-kira nanti rencananya launchingnya bagaimana? Apakah seperti yang lagu pertama itu pakai tumpengan atau bagaimana? Boten ah. Enggak Mas, biasa aja lah. Biasa aja. Simpel aja. Simpel aja itu gimana maksudnya? Langsung di launching gitu aja? Langsung. atau- Buka. Iya. Ya kalau kalau lagu pertama kan mungkin kita kembali lagi kayak momen gitu ya. Lagu pertama itu kan momen. Tapi kalau udah kedua, ketiga gitu kayak saya rasa biasa aja. Kecuali kalau kita ngeluarin album itu beda lagi. Maksudnya teman-teman media dikasih tahu nggak? Pas Oh langsung. pasti. Iya. Nanti saya undang. Mungkin harapan Mbak Dian terhadap putra-putranya nanti ke depan bagaimana? Harapannya yang pasti saya sebagai seorang ibu jadi anak yang Guna. Oke. bisa meneruskan karyanya Bapak. Bapak lembah mana Iya. tidak sombong ya istilahnya seperti nggak jauh Nggak kayak jauh. Bapak bisa Iya. merangkul semuanya di kalangan apapun. Iya. Harapan saya Apakah jadi seniman itu memang sudah jadi harapan dari Mbak Dian? seniman. Kalau saya nggak target ya Mas, tapi darah seni itu nggak bisa bohong. Secara anak-anak itu udah ngikutin Iya. Bapak semua. Iya. Tapi dulu pernah diarahkan nggak? Nggak pernah. Bapak tuh selalu apa aneh. Kalau memang kamu istilahnya kamu suka di jalur ini ya kamu harus konsisten. Jangan main-main. Siapa tahu itu nanti jadi ladang rezeki kamu. Bapak selalu ngajarin kayak gitu. Jadi nggak pernah yang muluk-muluk gitu nggak pernah. Bapak itu orangnya humble banget. Iya. Kalau Mbak Dian sendiri pernah nggak mungkin pengennya Staso itu mungkin jadi apa gitu selain jadi seniman sebelumnya gitu? Mengalir. Karena saya iya mengalir itu pasti. Karena darah seni kan kental banget di anak-anak itu. Pasti mereka larinya nggak jauh dari seniman juga. Selain nanti Mbak, apa yang dikuasai Staso Mbak dalam seni? Dia reog, gamel. Dia jadi juga punya bakat pelawak loh Mas. Kayak Mbak Dari Budan sih ya. Mbak. Gitu ya. Kalau stansa itu dia lebih suka ke IT, tapi dia suka ngedit video, Oh, ngedit dan musik. Oh, bagus. Iya. Stansa umur berapa? Stansa umur 14 tahun. Sudah bisa ya. Iya. Atau mau diarahkan ke sekolah khusus atau Iya nanti Nantinya. Mas kalau udah SMA. Oke. Kalau masih umur segitu kan masih labil mau kemana-kemana. Yang penting dia sekolah dulu. Nanti kalau ke SMA bolehlah dia istilahnya apa yang dia pengen itu. Karena bapak juga olehnya begitu. Iya. Biar sampai SMA dulu. Baru dia nentuin nanti ke depannya gimana. jadwal manggung yang terdekat? Apa? Kemarin sudah ada di Tulungagung juga 2 tempat. Di Tulungagung, di Cilacap, sama di Wonosari, Gunung Kidul. Misalnya. Tapi kita nunggu fitnya Mas, dealnya. Kan secara kan baru tanggalnya kayak gini. Kita disuruh nunggu dulu nanti dihubungi lagi. Segala sesuatu yang sekarang langsung bagian Iya, Main saya langsung. handle sendiri. Iya.
mungkin saya lebih tahu kekurangan anak saya di mana, kelebihan anak saya di mana, maunya seperti apa. Lebih enak sendiri sih. Kalau peran istri Saya, peran istrinya Mas Tas. Mas Tas. oh Mas Tas, dia dukung, Mendukung. dia malah ini ya Mas, pengkritik hebat sih buat Tasya. Jadi kalau setiap habis apa itu langsung dikirim. Karena orang yang terdekat sama Tasya istri ya, jadi istrinya langsung pasti lewat ke saya. Gimana ya Bu, Tasya itu gini kandarin tuh. Jadi Mas itu dekat banget sama dia. Ada komunikasi. Dekat banget. Iya. Saya tuh nganggapnya udah nggak pantas ya, anak ya. Karena kan sebaya umpamanya Betul. sama